Apa yang kamu lakukan apabila kamu menemukan dompet di jalan? Titik. Halo guys, balik lagi sama saya Dinan, dan di video kali ini saya mau coba nih ngasih sedikit tutorial bagaimana sih caranya kalau kita ingin membuat soal atau ujian secara online. Kenapa saya bikin video tutorial ini? Karena yang saya lihat ada beberapa orang yang masih belum paham ya. Apalagi kan sekarang kondisi pandemi kayak gini, kita nggak bisa belajar secara tatap muka. Jadi semuanya serba online. Jadi saya akan memberikan sedikit cara bagaimana membuat soal atau ujian secara online menggunakan aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi lebih ke fitur Google, yaitu Google Form. Dicek terus videonya ya. Caranya sebenarnya cukup mudah dan simpel ya. Pertama, kalian buka akun Google kalian. Bisa menggunakan browser apa aja. Kalau saya di sini pakainya Google Chrome ya. Kita buka. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke akun Google kita. Kita buka ya, google.com. Nih. Google. Nah, pada saat masuk ke halaman utama Google, di sini kita akan ada melihat foto kita ya di atas sebelah kanan, dan di sampingnya ada pilihan opsi. Ini kita klik opsinya yang di sebelah kiri foto. Di sini kita buka yang pilihan Drive. Setelah terbuka, kita langsung tanda plus di sebelah kiri atas. Itu artinya kita ingin membuat soal atau materi baru. Ini kita klik. Nah, di sini akan ada pilihan ya, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide. Ini ada Google Formulir yang akan kita buka. Biasanya kalau emang baru pertama kali membuka, ini nggak akan langsung muncul, tapi kita harus mengklik kata lainnya. Cuman karena ini saya udah pernah buka, jadi langsung ada dan kita klik aja Google Formulir. Kita akan langsung nih masuk ke halaman utamanya. Langsung aja di sini kita buat ya. Ini untuk bagian paling atas, ini untuk judul keseluruhannya. Saya ambil contoh ya. Misalkan soal ujian kelas 1. Ini contoh. Di bawahnya misalkan kita tulis SD Menara Agung mungkin ya. Mungkin. Nah, langsung kita masuk ke bagian 2. Biasanya di sini kita akan mengisi, kan kita nggak mungkin langsung masuk ke dalam soal ya, pasti kita butuh datanya dulu. Ini kita buat saja nama lengkap gitu ya. Ini di bawah akan ada pilihan, kita klik. Di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan lain-lain. Karena ini hanya pertanyaannya soal nama, jadi kita klik aja jawaban singkat. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa ya untuk menggeser yang ada di bawah, yang ada tulisan wajib diisi. Ini kita geser ke kanan agar menyala. Fungsinya apa sih? Fungsinya, jadi kalau misalkan ada orang yang mau mengisi soal, dia harus mengisi nama lengkap mereka dulu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam soal. Kalau sudah seperti ini, kita langsung tanda tambah ya. Tadi sudah nama lengkap, sekarang kita contohnya kelas. Ini kita tidak usah ubah ya, ini kita buat pilihan ganda. Kenapa pilihan ganda? Karena kan misalkan di kelas 1 itu kan nggak mungkin hanya satu kelas ya, ada yang 1A, 1B, 1C. Makanya kita buat ini soal pilihan. Di opsi ini kita ganti jadi misalkan 1A. Ini 1A sudah. Habis itu kita enter. Ini untuk pilihan kedua misalkan 1B. Ini yang ketiga pilihannya 1C. Contohnya seperti ini ya. Nah, sudah sampai di sini, jangan lupa lagi ya untuk menggeser wajib diisinya agar peserta wajib mengisi ini. Kita klik. Sudah.
data sudah, nama dan kelas. Sekarang kita masuk ke dalam soal ya. Ini kita pindah bagian atau buat bagian baru. Caranya yang ada gambar persegi panjang 2 atas bawah ini kita klik. Nah, ini bagian 2. Ini kita ganti contoh soal kelas 1. Di bawahnya kita tulis isilah, bukan isilah tapi pilihlah, karena ini pilihan ganda ya, jawaban yang paling tepat. Oke, kalau sudah ini kita tanda tambah. Langsung kita masuk ke pertanyaannya. Di sini ada dua cara ya untuk pertanyaan. Yang pertama kita bisa mengklik langsung. Contoh, ini kita klik. Misalkan soalnya apa arti lampu merah? Jangan terlalu ya. Nah, ini kita coba buat contoh pertanyaannya ya. Misalkan, apa yang kamu lakukan apabila kamu menemukan dompet di jalan? Titik. Ini kita ubah. Nah, ini sudah jadi pilihan ganda, berarti kita nggak berubah. Kita langsung masukin opsi pilihan gandanya. Di sini contoh A, mengembalikan pada pemiliknya. B, membawa dompet itu pulang. Atau C, pura-pura tidak tahu contohnya. Nah, ini kan sudah ada ya pertanyaan dan daftar pilihan gandanya. Ini kita klik lagi wajib diisi, dan jangan lupa untuk bagian ini kita harus memasukkan juga kunci jawaban yang benarnya. Caranya adalah kalian buka setting, letaknya ada di titik 3 yang tadi di atas. Ini kita klik, kita masuk ke bagian setelan. Di sini ada 3 bagian ya, ada umum, ada presentasi, dan kuis. Pertama kita coba cek umum. Nah, perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini kita klik kalau emang kalian ingin peserta hanya boleh mengerjakan 1 kali. Ini kita klik. Habis itu kita masuk ke bagian presentasi. Nah, ini ada pilihan acak urutan pertanyaan. Ini agar setiap peserta mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda. Jadi untuk mencegah nyontek. Ini kita klik. Dan yang ketiga kita masuk ke bagian kuis. Ini yang paling penting. Ini kita geser ya, jadikan ini sebagai kuis. Ini opsi kuisnya juga ada rilis nilai. Jadi kita bisa membuat nilainya langsung muncul atau nilainya nanti aja munculnya. Nah, kalau ini sudah di setel, kita simpan. Di sini kita klik yang tanda centang biru untuk memasukkan kunci jawaban. Di sini kita isi jawaban yang benarnya ya, yaitu mengembalikan kepada pemiliknya tentunya. Nggak mungkin juga dong kita bawa pulang. Kita klik. Nah, habis itu kita masukkan poinnya. Poinnya itu tergantung ya. Tergantung kita mau ngasih poinnya itu berapa untuk mencapai 100. Contoh, misalkan kalian membuat 5 soal, untuk mencapai 100 tentunya kita memberikan 20 poin per soal. Jadi ini kita klik selesai. Nah, jadi ini udah jadi yang pertama ya pertanyaannya. Kalau misalkan ada peserta yang menjawab benar akan mendapatkan 20 poin. Sekarang kita coba masuk ke soal kedua yang lebih mudah. Kalau misalkan ini kita mengetik secara manual, alangkah lebih baiknya kalian menggunakan cara yang kedua ini, yaitu kalian copy paste dulu nih. Bisa di Color Note kalau menggunakan handphone, atau bisa di Microsoft Word, atau dimanapun kalau menggunakan laptop. Nih, saya sudah menulis pertanyaan yang kedua ya, jadi saya tinggal copy aja. Jadi kita masuk ke Color Note. Habis itu kita klik, kita copy, salin, kita langsung masuk ke bagian pertanyaan. Ini kita paste aja di sini. Kelebihan kayaknya pastenya. Kita
Nah, sampai sini. Nah, untuk opsinya sudah pilihan ganda, ini kita isi daftar pilihan gandanya. Yang ini berarti. Kita klik, salin, masuk ke sini lagi, opsi. Ini kita tinggal paste aja di sini. Enaknya dia akan langsung ya untuk ABC-nya terukur dengan baik, jadi kita nggak perlu edit lagi. Dan ulangi langkah yang sama, yaitu ininya wajib diisi di klik dan masukkan kunci jawaban yang benarnya. Apakah nama ibu kota Indonesia? Tentunya Jakarta. Ini kita klik dan kita kasih 20 poin untuk setiap jawaban yang benar. Kalau sudah, pencet selesai. Nah, ini untuk pertanyaannya udah jadi ya. Jadi ini udah ada 2 pertanyaan. Jadi kalian tergantung kalian mau memberikan berapa soal. Kalian juga bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu menulis secara manual atau mengcopy paste dari soal-soal yang sudah kalian kirim. Itu terserah kalian. Nah, sekarang kita mau cek dong jadinya seperti apa nanti tampilannya begitu dilihat oleh peserta yang mengerjakan soal. Caranya gampang banget. Kalian bisa nih menggunakan pratinjau kalau dari laptop, atau kalau misalkan dari handphone, contohnya seperti ini. Nah, nanti yang akan dilihat oleh peserta pada saat mengklik link yang kita berikan seperti ini. Yang pertama, soal ujian kelas 1 SD Menara Agung. Kelasnya kita isi. Di sini contohnya 1A ya, saya buat. Nama lengkapnya saya coba kosongin, nggak saya isi. Nanti dia akan nolak dan dia akan ada pernyataan yang mengatakan kalau ini wajib diisi. Ini kita isi aja Ferdinand. Ini kita klik berikutnya. Kalau sudah, langsung masuk ke dalam soal. Ini karena soalnya buat contoh doang, jadi agak ngacak ya nomornya ya. Pilih jawaban yang paling tepat. Ini kita isi yang benar 1, yang salah 1 ya untuk melihat hasilnya. Apa nama ibu kota Indonesia? Ini Jakarta. Contoh yang kedua, apa yang kamu lakukan apabila kamu menemukan dompet di jalan? Ini kita coba isi membawa dompet itu pulang. Ngaco banget ya. Kita klik. Kita kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam, melihat skor. Jadi peserta akan langsung bisa melihat skor mereka. Ini kita coba. Di sini skor saya adalah 20 dari 40 yang tertingginya karena ada salah 1 ya. Di sini juga kita bisa cek, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau misalkan kita setting, di sini juga kita bisa melihat apa jawaban yang sebenarnya. Ya, itu aja sih kayaknya ya. Trik dan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian secara online menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat dan saya yakin banget ini sebenarnya bermanfaat banget untuk sebagian orang karena banyak banget sih yang lumayan kaget ya karena harus belajar secara online seperti ini. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tunggu. Kayaknya ada yang kurang ya. Bentar. Ya, sedikit sih yang kurang ya. Saya tadi belum menjelaskan sih bagaimana caranya memberikan soal ini kepada peserta yang akan mengisi. Nih, caranya gampang banget. Kalian klik yang ada tanda panah ini ya. Tanda panah ke kanan yang kalian klik. Di sini kita bisa kirim melalui email atau salin tautan. Atau kalau misalkan kalian bisa lewat Facebook atau Twitter. Tapi kalau di sini paling sering sih orang menggunakan salin tautan. Di sini kita salin dan kita tinggal mempaste link ini di grup WhatsApp atau menggunakan apa, ini kalian tinggal copy paste aja linknya. Jadi cukup mudah ya untuk meng-share soal yang kalian buat. Dan enaknya lagi ya sebagai kita yang memberikan soal, kalau misalkan ada yang sudah mengisi soal atau pertanyaan kita, nanti akan ada nih di kolom respon, akan ada keterangannya kalau sudah ada yang mengisi. Ini 1 orang, ini kita klik. Nah, kita langsung cek di spreadsheet ya untuk hasilnya. Yang hijau ini kita buat. Nah, ini bisa kita cek ya. Ini lengkap banget datanya. Yang pertama, ada timestampnya. Jadi ada waktu pengerjaannya itu di jam 1:08. Untuk nilainya 20. Nama lengkapnya namanya Ferdinand, kelasnya 1A. Di sini juga akan ada pertanyaan dan jawaban yang dia tulis. Jadi lengkap banget, akan memudahkan kita untuk memberikan soal atau ujian secara online. Baru bener nih, semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan suka videonya, boleh like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga follow Instagram Rudy Ferdinand. Subscribe juga di channel gua. Kasih loncengnya agar dapat notifikasi dari gua. See you, thanks, bye.